Untuk resep yang pertama, untuk cara membuat unti kelapanya, tuang 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 100 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, kemudian masak sampai gulanya larut saja. Gulanya sudah larut, lalu angkat. Dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua. Masak sambil terus diaduk sampai tercampur rata dan agak kering. Unti kelapanya sudah agak kering. Lalu matikan kompornya, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, untuk cara membuat kulit dadarnya, masukkan 125 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 20 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan gula pasir, 250 ml jus pandan. Tuang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1 saset santan instan 65 ml. Aduk sampai adonan tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Kemudian panaskan teflon dengan api kecil. Usapkan tisu yang sudah diberi minyak goreng ke permukaan teflon. Setelah teflonnya panas, selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon sambil diputar teflonnya dan membentuk dada tipis. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu pinggir dadarnya sudah mengelupas dan bisa lepas dari teflonnya saat digoyang-goyang. Pinggir dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa lepas dari teflonnya, maka sudah matang. Lalu tata ke dalam wadah datar. Lakukan sampai selesai.
Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan bagian berpori untuk yang di luar. Lalu beri untik kelapa secukupnya. Tata rapi untik kelapanya. Lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Dan tata dalam piring. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak dan lembut, dan cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Alasi kukusan dengan daun pisang. Lalu masukkan kacang hijau kupasnya. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong di atasnya. Dan kukus dengan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit, buang daun pandannya. Dan angkat kacang hijau kupasnya. Kemudian masukkan kacang hijau kupasnya ke dalam chopper atau blender. Terlebih dahulu siapkan 250 ml santan encer. Lalu tuang 150 ml santannya ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya masukkan ke dalam wajan. Sebaiknya gunakan yang anti lengket. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai adonan mulai kental.
Adonan isinya sudah kental, lalu kecilkan apinya sampai ke api kecil dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan isian menjadi kalis dan bisa dibentuk. Buang daun pandannya. Dan teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mulai kalis. Adonannya sudah kalis. Sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan adonan isian sampai hangat. Setelah adonan isian hangat, lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Tuang 100 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 ml jus pandan, 25 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Matikan kompor dan angkat. Lalu biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Dan tuang campuran santan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya tambahkan pasta pandan beberapa tetes. Lanjutkan menguleni sampai kalis. Adonan kulitnya sudah kalis dan bisa dibentuk. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong.
Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya dan tangan. Minyak goreng secukupnya untuk olesan daun pisangnya. Lalu bagi dan timbang adonan kulit masing-masing seberat 30 gram. Olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng. Siapkan cetakan kue toknya dan taburi tipis dengan tepung ketan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil adonan kulit yang sudah ditimbang, lalu bulatkan. Bentuk cekung tengahnya atau boleh dipipihkan. Lalu ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat dan rekatkan kulitnya sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu cetak dengan cara ditekan-tekan dan diratakan. Keluarkan dari cetakan dengan cara dihentakkan seperti ini. Kemudian letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Setiap mencetak kue, selalu taburi cetakannya dengan tepung ketan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kue ke dalam kukusan. Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kue tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-9, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-12, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Saat kueku atau kue tok masih panas, olesi tipis permukaan kue dengan minyak goreng, supaya saat dingin, kulit kuenya tetap lembut. Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat lembut.
Resep yang ketiga, pertama, untuk cara membuat lapisan pandannya, hangatkan 350 ml santan, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 50 ml jus pandan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya hangat. Santannya sudah hangat, lalu angkat. Kemudian masukkan 90 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu tuang secara bertahap campuran santan hangatnya sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan beberapa tetes pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan 1 tetes pewarna coklat supaya warna hijaunya lebih cantik. Untuk penambahan pewarna coklat boleh di-skip ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai mendidih. Tata cetakan kue talam yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan ya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 tinggi cetakan. Tutup kukusannya. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih ya. Sambil menunggu lapisan pandan dikukus, saya akan membuat adonan lapisan putih. Siapkan 40 gram tepung beras di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Lalu tuang 200 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Setelah 15 menit, selalu aduk adonan sebelum dituang ya. Sebelum adonan putih dituang, pastikan bagian atas lapisan pandan tidak ada airnya. Jika ada, maka buang airnya ya. Kemudian tuang perlahan adonan putih sampai penuh.
Segera tutup kukusannya dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, saat kue masih panas, untuk lapisan putihnya masih basah dan lengket. Tetapi setelah dingin, lapisan atasnya akan set dan kering. Lalu angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue talam pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih dengan tekstur yang lembut kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya, biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 1 kuning telur, dan 125 gram gula pasir. Kocok dengan whisk sampai gulanya larut dan sedikit mengembang. Gulanya sudah larut. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kocok kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang santan yang sudah dingin dan aduk rata. Tambahkan 250 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Caranya, kukus kentang dan haluskan saat kentang masih panas. Berat bersih setelah kentang dikukus tanpa kulit ya. Masukkan kentang yang sudah halus secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Aduk sampai tercampur rata dan kentangnya menyatu dengan santan. Sudah tercampur rata,
Kemudian masukkan secara bertahap 125 gram tepung terigu dan aduk rata. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 2 sendok makan endapan pandan, bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Saya menggunakan tatakan supaya panas cetakan merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Siapkan toppingnya. Saya menggunakan topping buah nangka yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Setelah kuenya setengah matang, beri topping secukupnya. Tutup kembali cetakannya dan lanjutkan memanggang sampai kuenya matang. Setelah beberapa menit, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpur pandannya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya,
Masukkan 90 gram gula pasir ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tuang 100 ml jus pandan. Aduk-aduk. Kemudian masukkan 350 ml santan. Aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Selanjutnya, masukkan 100 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Aduk rata. Kemudian masukkan secara bertahap ke dalam adonan santan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 1-2 tetes pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Selanjutnya siapkan pisang kepok atau raja atau tanduk secukupnya. Lalu iris bulat. Kemudian siapkan cetakan dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tata dan susun irisan pisang ke dalam cetakan. Tuang sedikit adonan sampai setengah bagian irisan pisang saja, tidak sampai irisan pisang tenggelam, supaya tidak mengapung. Seperti ini. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 7 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 7 menit, tambahkan irisan pisang secukupnya. Aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang adonan sampai agak penuh. Kukus kembali sampai matang, yaitu sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, saat masih panas, permukaan kue memang agak lengket, biarkan sampai dingin, angkat,
Biarkan sampai dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan, lalu keluarkan dari cetakan. Kue Nagasari dengan cetakan siap disajikan dan dikemas ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.